Para saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kisah tentang domba yang hilang merupakan salah satu perumpamaan yang terkenal dalam Injil Lukas bab 15. Kisah ini diikuti dengan perumpamaan yang serupa tentang dirham yang hilang dan juga tentang kisah anak bungsu yang kembali ke rumah bapaknya. Banyak orang menggunakan, merefleksikan kisah perumpamaan ini untuk mengerti bagaimana Allah yang berbelas kasih. Kalau dari perspektif saya pikir kisah ini tampaknya agaknya berlebihan. Mengapa? Karena bayangkan ada 100 ekor domba, satu hilang. Dan saya bisa simpulkan itu hilangnya pada waktu malam. Mengapa? Karena pada waktu sore para gembala mengumpulkan domba-dombanya dan menghitungnya. Kehilangan satu. Dan gembala tersebut mencari domba yang hilang itu. Untuk apa meninggalkan yang 99 dan mencari yang satu? Bahkan setelah menemukan domba yang hilang, sang gembala memanggil tetangganya untuk bersukaria. Hal yang sama juga terjadi pada dirham yang hilang. Dirham yang hilang atau 10 drachma itu sama saja dengan upah satu hari. Kalau dikatakan upah satu harinya 100.000, satu koin hilang, 10.000 hilang. Dan itu juga terjadi pada waktu malam karena wanita itu harus menyalakan lampu untuk mencarinya. Dan yang tidak masuk akalnya setelah menemukan 10.000 tersebut, sang wanita memanggil tetangganya untuk bersukaria. Terus mengapa pertanyaannya Tuhan Yesus memberikan perumpamaan yang agaknya berlebihan? Mengapa mencari satu dan meninggalkan yang 99? Pada awalnya para saudara saya juga bingung mengapa Tuhan Yesus mengatakan demikian. Tetapi saya mempunyai pengalaman yang membuka mata saya untuk mengerti perumpamaan itu. Pada suatu hari dalam perjalanan cuti dari Malang ke Flores menggunakan bus malam, di samping saya ada seorang ibu dan dia mengatakan pada saya, "Mas, saya itu nggak tahu Mas itu siapa, tapi saya mau cerita." Dan saya katakan, "Silakan ibu, silakan bercerita." Dan beliau berkata, "Mas, saya itu baru sembuh dari gila." "Mengapa ibu?" "Saya mempunyai 7 anak gadis. Beberapa bulan lalu anak saya yang bungsu meninggal. Dan karena itu saya menjadi gila. Tapi tenang Mas, saya sudah sembuh." Para saudara, saya tidak boleh sekali-kali berkata kepada ibu itu, "Bu, jangan terlalu sedih. Kan cuma satu yang mati." Tetapi kehilangan satu itu membuat ibu itu gila. Itu seorang ibu. Makanya kita perlu bertanya bagaimana dengan Tuhan Yesus. Kita tidak pernah bisa berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan jangan terlalu sedih karena cuma satu yang hilang." Saya dengan bahasa saya katakan Tuhan Yesus menjadi gila karena kehilangan satu itu. Maka itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, begitu Allah mencintai kita sehingga Dia mencari kita, mencari satu yang hilang. Kalau kita bayangkan bagaimana Allah meninggalkan segala sesuatu, Allah mencari satu yang hilang dan meninggalkan segalanya. Para saudara, coba kita bayangkan bagaimana Allah meninggalkan segala sesuatu. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Allah, karena Dia memilikinya. Siapakah orang terkaya yang Anda kenal? Tidak bisa dibandingkan dengan kekayaan Allah. Karena Allah mempunyai kerajaan surga yang besar, malaikat di belakangnya, kerubim, serafim, seluruh orang kudus. Tapi Allah yang bernama Yesus itu turun ke dunia, meninggalkan segala sesuatu dan menjadi seorang anak yang kecil. Para saudara, kalau Anda miskin, saya miskin, atau Anda mengeluh kehidupan Anda tidak berkecukupan,
semiskin-miskinnya kita, tidak ada di antara kita yang lahirnya di kandang. Tuhan kita lahir di kandang. Kalau Anda atau saya merasa diri orang berdosa tidak layak sehingga memutuskan untuk tidak bertobat, tidak mau ke gereja karena merasa saya bejat. Para saudara, sebejat-bejatnya kita, ketika kita mati, kita di dalam peti, Tuhan kita telanjang di atas salib. Apa artinya semua itu? Tuhan meninggalkan segala sesuatu dan ingin kita selamat. Santo Yohanes Maria Vianney mengatakan, sebesar-besarnya dosa kita ketika kita berada di hadapan Allah, mengakuinya, dosa kita seperti setitik air yang jatuh di lautan api cinta kasih Allah. Akan menguap dengan sendirinya. Dosa kita yang besar itu seperti sebutir debu di depan gunung kasih Allah, gunung kerahiman Allah. Saudara-saudari yang terkasih, kalau Anda adalah domba yang hilang, pertanyaannya, maukah Anda ditemukan?